kami ini adalah berbagai profesi ya. Ada ibu rumah tangga, kemudian guru ya, wira swasta, pekerja, karyawan. Dan kami tentunya memiliki harapan ya di PW ini. Terus kami dukung Pak Anies untuk jadi gubernur DKJ di 2024-2029. Kemudian next time for Presiden Pak Anies 2029, insya Allah kita harus golkan, kita menang. Kita bikin yel-yel Bu ya. Maju tak gentar membela yang benar, maju serentak Abah Anies menang. Takbir. Saya sebagai Ketua Umum Relawan Anies Baswedan Nusantara, buat rekan-rekan yang ada di DKI Jakarta, kita berjuang lagi tahun 2004-2029 untuk beliau menjadi gubernur. Insya Allah 2029 kita bertemu lagi untuk Pak Anies Presiden Republik Indonesia. Salam perubahan. Ya, alhamdulillah ini menunjukkan bahwa warga meminta Pak Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Ini aspirasi daripada warga, maka kita mengadakan silaturahim elemen warga bersama Pak Anies di Idul Adha ini. Ya, untuk apa? Untuk melepas kerinduan. Ya, setelah kemarin Pilpres selesai, lupakan Pilpres. Ke depan ini harus ada yang diperbaiki, harus ada yang kita jalankan, yaitu Pilkada DKI. Kita meminta sebagai warga kepada Pak Anies untuk bisa memimpin kembali Jakarta seperti periode pertama. Begitu bagusnya beliau bekerja dan memenuhi semua janji kampanyenya. Harapan kami ya, yaitu meneruskan cita-cita Pak Anies, yaitu karena saya ya Abikos di komunitas sehat, komunitas rumah sehat dan tentunya terapis dan tabib. Kami ingin rumah sehat didirikan di Jakarta, DKJ ya, dengan harapan rakyat kita sehat semua. Kita tidak masuk ke rumah sakit, tapi rumah sehat Bu ya. Insya Allah ada poli yang mungkin belum ada. Di situ ada poli bekam, totok punggung, poli akupuntur dan sebagainya. Kita akan maju herbal maju untuk sehat masyarakat. Itu saja. Terima kasih Bang Ramses, ketua kita. Ya. Baik, kami tadi bilang Pak Anies ya. Pak Anies tidak melihat wakil, ya kan? Tapi fokus bagaimana perubahan. Kalau ini politik kedamaian DKJ, ya, kami insya Allah siapapun yang jadi wakil dan dia tidak cawe-cawe dan untuk keadilan, insya Allah kami bantu. PKS, PDIP, kalau emang dia menyetujui, kita maju. Tapi kalau misalnya tidak menyetujui, partai konsisten itu kami tolak wakilnya, seperti itu. Pak, selama Pak Anies yang menjabat 2 tahun terakhir, Pak, ada nggak keluhan layanan dari pemerintah? Banyak, mungkin keluh kesah dari warga Bayam ya, yang diusir ya, tidak kemanusiaan ya. Nah ini bagi saya adalah keadilan yang harus ditegakkan. Warga-warga yang belum mendapatkan kesempatan baik untuk tinggal di rumah susun Bayam, begitu juga yang lainnya. Dan kalau saya dengar kepemimpinan Pak Heru ya, itu sangat politis. Jadi dia sangat kurang bisa mengolah dana Jakarta ya, dari 81 triliun tidak bisa seperti Pak Anies bisa menciptakan kedamaian. Itu saja. Alasannya apa? Alasannya kenapa jadi militer Pak Anies nih? Alasannya apa? Ya, buat warga Jakarta pasti merasakan lah apa yang telah dilakukan Pak Anies gubernur selama 5 tahun jadi gubernur. Semua masyarakat merasakan kebijakannya untuk semua golongan. Insya Allah gubernur Pak Anies terpilih lagi akan memberikan keadilan kesejahteraan untuk semua warga Jakarta tanpa membedakan suku, golongan, dan agama. Oke, buat relawan Anies Baswedan Nusantara. Ntar dulu Bang Libo, ini nggak takut relawan sama cawe-cawe Jokowi nih, Bang Libo? Ya, kalau buat relawan Anies Baswedan Nusantara untuk kemenangan
Pak Anies jurus tandur, maju terus pantang mundur. Jadi tidak ada kata-kata mundur bagi relawan Anies Baswedan Nusantara. Jadi nggak takut sama cawe-cawenya? Wah, nggak takut. Kita punya kesadaran dan apa yang dipilih itu memang kita tahu kualitasnya. Oh, satu lagi Bang Libo. Siap. Selama Pak Anies sudah tidak memimpin di DKI, ada nggak sih keluhan Bang Libo itu dengan PJ saat ini? Ya banyak lah yang kebijakan yang udah haknya masyarakat dipersulit lagi atau dikurangi atau bagaimana gitu. Jadi intinya rakyat menginginkan kembali lagi Jakarta dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan. Satu contoh aja yang merasa merugikan masyarakat, satu contoh aja. Ya yang viral-viral sekarang ini masalah Kampung Bayam, yang lain ini banyak lah masalah KJP segala-galanya mahasiswa itu kan ada sempat di sosial media atau di media ramai juga gitu. Ada apa dengan Kampung Bayam? Ceritakan dikit. Ya yang saya tahu sih sekilas sih itu dia haknya mereka disuruh keluar lagi atau kompensasi bagaimanapun, intinya mereka haknya sudah diambil lagi, mau kompensasi mau apapun itu. Begitu. Ini kan hambatannya akan seperti halnya Pilpres. Pilpres. Si Joko bukan Jokowi. Si Joko ini akan cawe-cawe. Baik. Ya, masalah cawe-cawe daripada penguasa saat ini sudah terasa lah. Ya, dengan keputusan Mahkamah Agung ya yang mau mencoba untuk meloloskan sang pangeran untuk bisa berkontestasi dalam Pilgub. Tapi kami katakan bahwa Jakarta beda dengan yang lainnya. Jakarta akan kita pasang CCTV yang bisa berjalan. Andai ada kecurangan, maka kita akan siap untuk segera melawan kecurangan itu. Ingat kemarin Pilpres saja, ya kalah kita di Jakarta hanya 0 berapa persen atau 1%. Artinya kita tidak sebar sembako, kita tidak sebar apapun, tapi pemilih Jakarta itu cerdas. Ya, mereka sudah tidak bisa lagi dibeli. Beda dengan daerah. Mungkin di daerah ya, aparatur pemerintahnya bermain, lurah camatnya bermain, mungkin polisinya bermain, mengintimidasi dan lain sebagainya, itu di daerah. Tapi di Jakarta jangan coba-coba. Ya, kita ada berani untuk mengintimidasi, maka kita sebagai relawan akan siap melawan itu semua. Ya. Dijodohin sama Kesang gimana? Dijodohin sama Kesang, ini menjadi satu pertanyaan yang luar biasa. Kita mengalir saja. Ya, mudah-mudahan ya. Ini ada yang lain lah, lebih baik yang lain. Saya sudah katakan kepada Bapak tadi, silakan pilih wagub yang lain kecuali yang satu itu. Kenapa? Masih berpolemik, masih bermasalah. Ya, dengan keputusan Nikmat kita nggak mau. Ya, dinasti ini terus saja merajalela. Kita ingin menghentikan itu lewat Jakarta untuk 2029 nanti, insya Allah. Amin. Nah, kalau yang memilih Kesang itu adalah partai pendukung Anies, bagaimana Pak Eka? Kita akan melihat ini koalisinya. Masa andaikan PSI, berapa sih suara PSI? Ya, dia benar, dia anak sekarang seorang raja. Ya, tapi ingat sekali lagi pemilih Jakarta ini cerdas. Ya, jangan sampai mohon maaf, andaikan mungkin Pak Anies mau di situ, ya berpasangan dengan dia, ya lebih baik kemarin Pak Anies jadi menteri. Ya. Bahasa kasarnya begitu. Tapi kan itu semua tidak mau. Pak Anies tetap pada jalur perubahan. Kalau Pak Anies masih mau berpasangan dengan Kesang, ini yang menjadi kekhawatiran kita juga, khawatir ditinggal. Tapi kami katakan bahwa siapapun wakilnya selain yang satu, kita akan support Pak Anies, insya Allah. Terus kemudian kalau misalkan nih, kalau Pilpres kan curang perang, tapi nggak perang-perang. Nah, di dalam pilkada ini apa semboyannya? Curang perang atau curang lawan? Ya, kenapa? Jakarta ini kecil. Jakarta ini bisa kita monitor bersama. Ingat pilkada 2017. Bagaimana kekuatan Ahok Jarot saat itu luar biasa. Tapi dengan kekuatan rakyat Jakarta yang bersatu saat itu, ya akhirnya dimenangkan oleh Pak Anies. Kita akan melakukan itu semua. Kita akan coba mengulang 2017 bagaimana kita bersama-sama bergerak bersama, menjaga TPS bersama. Di pilkada 2017, di pilkada pertama, putaran pertama, yaitu ada yang disebut dengan Iwan Bopeng yang marah-marah ke TPS. Ya, di putaran kedua nggak bisa macam-macam. Kita sudah siapkan orang-orang kita untuk jaga TPS. Ada yang merusuh, ada yang kurang ajar, maka akan disikat oleh kawan-kawan yang ada. Yakin nggak Jokowi Dodo Pret itu nggak cawe-cawe? Ya, dari awal saja sudah kelihatan. Dengan keputusan MA aja juga sudah cawe-cawe.
Ya, dia ingin bagaimana mengekalkan kekuasaannya. Ingat, kekuasaan tidak akan pernah kekal kecuali kekuasaan Allah. Betul. Ya. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Jokowi punya rencana, Jokowi punya siasat, Allah lebih punya rencana yang lebih baik buat kita semua. Takbir. Takbir. Wisnu Durano. Oke.